warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dari kelompok 620 MJA telah selesai membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum Keuangan Manajemen Strategik dengan dosen Bapak Bingki Aresia Landarika SEMAK. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rijal Ismayana dengan NRP 20401004. Dan saya Shania Putri Damayanti dengan NRP 20401009. Saya Sylvia Kustiawati dengan NRP 2040101018. Saya Muhammad Rizky Septian dengan NRP 20401022. saya Sepina Ayu P dengan NRP 20401033. Saya Nisrina Firza Amalia dengan NRP 20401041. Seperti yang kita ketahui, tidak seperti dulu, saat ini monitoring hingga manajemen aktivitas perusahaan sehari-hari sudah bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem SAP. SAP atau juga dikenal dengan System Application and Product in Data Processing adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi secara otomatis, sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Sistem ini terdiri dari bermacam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang diberikan. Semua modul tersebut saling reintegrasi untuk menyajikan data yang akurat dan langsung pada pengawasnya. Pengertian SAP. SAP adalah suatu aplikasi atau software SAP yang berfungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan agar aktivitas perusahaan dan bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh perusahaan yang menggunakan SAP yaitu perusahaan besar seperti BUMN, PLN, Telkom, PT Indofood, dan lain sebagainya. Pengertian SAP menurut ahli. Menurut James A. Hall tahun 2007, halaman 163-164, SAP adalah pemasok ERP terbesar. Pada saat penulisan buku ini, diperkirakan 12 juta pengguna berlisensi di seluruh dunia dengan lebih dari 60.000 instansi menggunakan produk dasar R/3. Daftar pelanggan dari berbagai perusahaan dengan berbagai ukuran di 23 industri termasuk penerbangan, mobil, perbankan, kimia, kebutuhan pokok, pendidikan tinggi, dan utilitas. Manfaat SAP ada 3. Yang pertama, meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan karena dengan SAP respon terhadap perubahan pasar bisa dengan cepat diketahui. Hal tersebut sangat penting mengingat setiap keputusan penting membutuhkan data yang akurat sebagai pedomannya. Yang kedua, meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Sistem SAP dapat memantau apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP dapat mengurangi kesalahan produksi dikarenakan human error. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. SAP mampu menyajikan informasi secara real-time sehingga keakuratannya tidak diragukan lagi. Di samping itu, SAP juga menyediakan alat analisis yang bisa digunakan untuk membaca data yang didapatkan tersebut. Penerapan SAP di perusahaan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. SAP menyediakan manajer sumber daya manusia setiap alat yang mereka butuhkan untuk mempertahankan departemen sumber daya manusia yang mampu. Yang kedua, manajemen proyek SAP.
menyediakan manajer proyek dengan setiap alat yang mereka butuhkan untuk mengelola proyek dari inisiasi hingga penutupan. Yang ketiga, manajemen gudang SAP, melengkapi manajer gudang dengan semua yang mereka butuhkan untuk mengelola gudang yang sukses. Yang keempat, pengelolaan hubungan pelanggan SAP, menyediakan sistem manajemen hubungan pelanggan yang memungkinkan profesional CRM untuk mengotomatiskan dan mengintegrasikan setiap aktivitas pelanggan. Yang kelima, manajemen keuangan dan akuntansi SAP, menyediakan rangkaian lengkap manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang memberi perusahaan alat yang mereka butuhkan untuk melacak keuangan mereka. Pentingnya penggunaan SAP. Seperti yang telah kita tahu sebelumnya bahwa SAP ini sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bisa bersatu padu. Namun lebih dari itu, penggunaan SAP ini membuat banyak keuntungan sehingga sangat penting untuk penggunaannya. Dalam penggunaan SAP bisa memberikan real time processing yang mana semua proses bisa dilakukan langsung di mana saja. Untuk menginstal APK SAP ini disesuaikan dengan Windows yang kita pakai di laptop. Pada video ini kita memakai Windows 10. Jadi tampilan pada SAP-nya yaitu 770. Berbeda dengan di bawah Windows 10, tampilan SAP-nya 730. Untuk mengganti tema pada SAP ini, klik di pojok kiri atas lalu klik Option. Lalu klik Visual Design. Lalu klik Theme Settings. Setelah itu kita pilih ke SAP Signature Theme. Setelah itu apply, terus OK. Setelah itu close dari APK, langsung masuk kembali dan tampilannya menjadi seperti ini. Lalu langsung klik gambar kertas ini, lalu klik connection dan klik next, lalu isi deskripsi seperti ini. Setelah mengisi deskripsi, lalu mengisi application servernya. Seperti ini. Selanjutnya mengisi instance number. Dan yang terakhir mengisi system ID-nya. Selanjutnya langsung saja klik finish dan akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu untuk login, klik warna orange sebelah kanan ini, lalu akan muncul seperti ini. Lalu isi silent-nya, setelah itu isi usernya, dan yang terakhir isi passwordnya, lalu enter saja. Setelah mengisi password yang tadi, akan diminta untuk password yang baru. Setelah mengganti kata sandi, biasanya akan muncul notifikasi berhasil. Klik centang pada notifikasinya. Selanjutnya kita sudah pada menu SAP. Pada menu SAP ini kita akan merubah folder menjadi ada kodenya. Nah, di sini kita klik accounting, financial accounting, account receivable, lalu dokumen entry. Nah, di sana terdapat folder yang belum ada kodenya. Lalu pergi ke extras, pilih setting, pilih display technical name, lalu continue.
kita cek accounting, financial accounting, account receivable, document entry. Nah, sekarang sudah ada kodenya. Untuk menjalankan program JSAP GUI untuk menghindari logout otomatis, kita masukkan kode, lalu klik continue. Nah, sudah ada notifikasi berhasil. Lalu kita coba untuk logout untuk mengetahui perubahannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.